Radit, saya panggilnya Radit aja ya. Ini udah mulai belum sih? Udah. Oh, udah. Udah. Oke. Panggilnya Radit aja yang apa ya? Gak apa-apa, aman. Kalau kita lihat seorang komedian itu, biasanya kan kita kan merasa kayaknya komedian itu ada dua buat saya ya. Satu mungkin lucu banget, tapi lucu lebih kayak slapstick kayak begitu mungkin. Iya. Yang zaman dulu punya gitu loh. Iya. Kedua nakutin. Oke. Karena mereka bisa sarcastic, bisa roasting kamu, kayak nakutin kayak begitu loh. Kayak kata-katanya very tajam. Gitu, nakutin buat objek ya maksudnya? Buat misal contoh saya bagi sasaran itu nakutin gitu. Jadi saya nggak berani, let's not offend the comedian gitu loh. You know what I mean? Ya kan? Kalau kamu bagian mana nih yang nakutin atau yang bikin orang ketawa? Pada dasarnya semua seniman itu berangkat dari keresahan mereka, dari kegelisahan mereka. Jadi kalau kita mau bikin film ya kita lagi gelisah soal apa. Kalau aku salah satu filmku judulnya Kuala Kumal, itu soal patah hati terhebat. Karena aku pernah ngerasain yang namanya setiap orang tuh pasti punya patah hati terhebat dalam hidup dia yang akan mengubah pola pikir dia terhadap cinta selamanya. Itu yang aku taruh jiwa dan ragaku ke dalam satu film itu. Karena it's my own problem and anxiety gitu. Nah sama, menjadi seorang komedian itu kalau buat aku pribadi adalah berangkat dari keresahannya. Gue nih gelisah soal apa? Apa sih yang gue resahkan? Kayak tour Cerita Cintaku 2019, aku bikin tour judulnya Cerita Cintaku. Keliling Indonesia yang aku bawa, kan orang nanya, Radit kenapa sih kok di rumah ada anak sama istri malah tour keliling Indonesia stand up comedy, kenapa nggak di rumah sama anak dan istri? So aku jawab, ya gue tour keliling Indonesia justru karena di rumah ada anak sama istri. Ini usaha gue lari dari mereka sebenarnya. Karena keresahanku adalah soal anak sama istri gitu. Semua perubahan yang terjadi dalam hidup, punya anak, punya istri itu kan membuat aku resah sebenarnya. Dan itu aku ceritain ke banyak orang dengan mereka sebagai objeknya gitu. Nah, jadi karena berangkatnya dari situ, aku nggak bisa membuat sebuah dikotomi sebenarnya. Gua ini masuk yang lucu atau yang membuat orang jadi takut untuk datang ke acara atau apa segala macam. Karena itu semua purely dari keresahan pribadi. Walaupun aku suka ngerosting orang ya, kadang kayak ada penonton di show suka aku roasting soal bajunya atau itu kan aku resah juga. Lo kok kenapa beda sendiri? Lo kok kenapa gayanya gini? Atau kayak salah satu video yang rame banget itu aku ngerosting penonton namanya Kevin Tanes. Dia ngomongnya susah, gelagapan di panggung. Gue udah kesel duluan di panggung ini. Ini lo kenapa sih kok ngomongnya aneh banget? Terus aku mainin di situ. Itu yang bikin orang ketawa juga. Tapi the whole point adalah keresahan itu bukan berdasarkan dari intensi untuk melukai seseorang. Jadi itu yang paling penting. So if you wanna judge a comedian, lihat dari, maka nilailah intensinya. Bukan komedinya. Karena kalau komedi itu bisa dipersepsikan banyak orang. Ini si Radit ngerosting si Kevin Tanes di atas panggung, dia Kevin Tanes perasaannya apa nih gini-gini. Tapi aku kan datang dari situ bukan dari kebencian terhadap dia, bukan untuk mempermalukan dia juga. Tapi karena aku beneran purely resah sama dia. Makanya setelah selesai show, karena orangnya juga lucu ya. So you're fine with him? Ya akhirnya kita malah jadi main game bareng sekarang. Gitu. Kemarin dia main ke rumah, bawain kerupuk dari Natuna, kan dia tinggal Natuna. Jadi kalau buat aku pribadi itu peganganku. Komedi gua itu nggak boleh datang dari sebuah kebencian terhadap orang lain, kalaupun itu ngerosting. Tapi kalau saya boleh bicara, mungkin bukan kamu ya Radit, tapi mungkin banyak komedian juga loh, yang pertama keresahan, tetapi lama-lama karena mereka sangat resah, jadi ada intensi menjadi pengen memojok seseorang. Contoh terutama masa politik lah, itu bisa jadi sangat memojokin sekali gitu loh. Karena awal dia keresahan, intensinya at first mungkin bagus, tapi akhirnya jadi kayak very private banget, personal banget begitu loh. Nah itu bagaimana kamu bisa bilang, oh komedian nggak kayak begitu, intensinya baik semua? I don't think that's true juga. Enggak. Aku juga nggak bilang bahwa semua komedian intensinya baik, enggak. Tapi kan kita bicara personal diriku. Kalau seleraku adalah, gaya berkomediku adalah, itu harus datang dari tempat yang bukan sebuah kebencian kalau aku gitu. Jadi kalau orang mempersepsikannya lain, dalam artian kayak, wah Radit nih cuman mau ngolok-ngolok doang, atau ketika aku bikin sebuah isu apa, aku bawain di panggung, dia kayaknya kesel banget sama itu. Kan kita nggak bisa ngontrol respon orang terhadap diri kita. Yang kita bisa lakukan adalah kita jujur sama karya kita sendiri. Orang mau ngerespon apa, aku nggak bisa kontrol. Jadi aku nggak repot
untuk membuat orang tuh jadi mikirnya bener, karena aku nggak peduli juga gitu. Jadi you don't have to be like lah. Kamu nggak nyari popularitas. Iya, maksudnya aku juga nggak mau repot membenarkan orang kayak, kayaknya lo salah deh menangkap intensi gue. Kayak aku nggak gitu. Tapi poin bahwa ada nggak di luar sana komedian yang intensinya mungkin nggak baik, menggunakan komedi sebagai pisau untuk menyakiti orang, ya semua. Kalau kita mau tarik pada kasus yang ekstrim ya pasti ada aja. Sama kayak ya kayak oknum-oknum profesi lah, kan pasti ada aja gitu. Aku juga nggak bisa jamin semua komedian intensinya baik sih, pasti enggak. Gitu. Oke. Sekarang saya ngomong soal gini ya, saya perhatiin terakhir-terakhir ini benar-benar saya melihat bahwa banyak komedian itu yang jadi sangat influential, sangat powerful dengan konten mereka untuk hal-hal isu-isu terjadi di Indonesia. Ya kan? More than artis yang lain loh. Komedi ini, mereka punya input, mereka punya konten benar-benar sangat dicari, bahkan udah sama-sama mainstream media juga, ya kan? Sampai jadi berita ya. Jadi berita. Bahkan komika ini ngomentarin ini. Benar-benar. Terutama kita mau capres sebentar lagi loh nih tadi. Waduh, ya kan? Pasti bakal tambah heboh lagi nih para komedian kayak begini, ya kan? Nah, gimana nih seseorang komedian, kamu tadi bilang, oke, intensimu baik, kamu ada benar, nggak ada menyakitin bagaimana, ya kan? Aku ya, ini aku pribadi. Ya ini masalahnya gini loh, karena nih aku agak susah ditanyain kayak gitu ya, karena itu seolah kayak aku punya jawaban soal komedian, stand up komedi dan dunianya, which is aku nggak punya 100% jawaban itu. Soalnya kan kamu kan satu pioneer lah, I would say gitu. Betul. Tapi aku kayak aku nggak punya legitimasi untuk bicara ke teman-teman yang lain gitu. Cuman aku berangkat dari pribadiku aja ya. Karena ini berangkat dari keresahan, kadang-kadang kita sebagai seniman, kita harus mengambil sikap. Dan sikap itu kadang lahir dari karya kita dalam bentuk sebuah argumen. Contoh misalnya kayak argumen di filmku, Koala Kumal. Bahwa iya, ada patah hati terhebat yang pernah kita alami yang akan mengubah cara pandang diri kita terhadap cinta. Iya, ini argumen gua. Film ini menguatkan argumen itu. Sama, seorang komedian kadang juga punya argumen sesuatu. Bahwa enggak, politik yang seperti ini tuh salah. Dan politisi yang kayak gini itu nggak benar. Maka dengan seni gue kasih lihat argumen gue di situ. Dengan intensi mungkin untuk membuat Indonesia yang lebih baik, katakanlah gitu. Atau dengan intensi yang jahat juga misalnya. Katakanlah untuk menurunkan dia atau mesmir nama dia. Bisa aja, kan kita nggak pernah tahu intensi orang gitu. Tapi kalau pertanyaannya tadi, akankah dia bias? Menurut aku, ya mayoritas pasti akan bias juga. Banget, kan? Karena kita datang dengan sebuah argumen kadang-kadang. Nah, tapi juga lucunya begini, the popular vote-nya yang di media itu akan membentuk most comedian untuk ikut satu arah. Kita ngomong di Amerika contohnya deh. Ini ngomong komedian liberal nih. Nah, ini saya mau ngomong contoh di Amerika deh ya. Kita ngomongin the mainstream comedians atau contohnya kayak James Corden, Jim Carrey semacam kayak all the late shows ya kan. Semuanya udah jelas leaning left lah. Ya, leaning left ya kan. Jadi nggak ada tuh namanya satu komedian yang berani belain si Donald Trump pada saat tersebut. Dan contoh Jimmy Fallon, saya ingat banget, dia undang Donald Trump, dikritik banget, ngapa lu undang kayak gini. Akhirnya dia harus back off, minta maaf sama kayak begini. Itu bisa terjadi di Indonesia juga kan? Bisa banget. Nah, bagaimana? Maksudnya gini, makanya, like let's say kamu suka satu kandidat yang mungkin banyak 90% nggak suka. Gimana kamu? Apakah berani? I will still fight for this guy gitu. Ini kalau aku pribadi ya. Yeah. Aku pribadi, aku tidak akan pernah kasih tahu preferensi politikku sih. Aku pribadi, karena aku memperlakukan mediaku ya. Instagram lah apa dan lain. Ini sama kayak pertanyaan banyak orang pas pemilu lalu nih. Kenapa Radit diem aja ketika kita ada politik panas gini. Aku memperlakukan media Instagram dan lain-lain sosial mediaku sebagai media, dan media itu menurutku pribadi seharusnya netral aja gitu. Buat aku ya. Tapi itu kan sebagai social media personality. Di satu sisi sebagai seorang stand up comedian. Kalau kita berkaca sama Amerika, mungkin ada banyak kepentingan dan preferensi mereka yang leaning left dan cocok gitu. Dan mereka merasa Donald Trump ini sebagai dari Republikan, konservatif, dan lain-lain gitu ya. Yang mengancam either values mereka pribadi atau kemungkinan pekerjaan mereka di masa depan. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi
ya mungkin bulunya semua sama tuh, sehingga mereka pada sana. Hollywood juga kan pasti pada leftist semua kan, kalau di luar gitu. Tapi saya merasa banyak hidden Republican sananya. Iya kayaknya. They just don't dare to say it. Iya kayaknya gitu ya. Cuman sekarang aku banyak kok ngelihat media-media dan anak-anak muda yang leaning right juga di Amerika. Salah satu yang aku nontonin tuh Brad Cooper namanya. Ada perempuan muda gitu. Dia suka bahas berita-berita soal konservatif gitu. Tapi aku juga suka ngelihat yang liberal-liberal juga gitu kan ya. Di Amerika tuh kayak gimana gitu. Ya sebagai pembanding dan penikmat entertainment aja. Kalau aku pribadi sih ke arah situ. Bukan preferensi politik ke sana, karena juga kayaknya nggak ngaruh juga Raditya Dika ke sana juga nggak bisa voting kan gitu. Radit pengen tanya nih, kan saya tahu ada undang-undang Indonesia yang bisa mengancam kamu kalau kamu nyenggol orang lah kayak begitu ya kan? Bukannya udah ada ya itu udah ya? Ada, udah ada kan. Jadi maksud saya sebagai seorang komedian sekali lagi ya, yang banyak nyenggol sana sini ya, gimana sih kamu membalance dua hal ini? Being genuine tapi at the same time harus hati-hati jangan sampai kena masalah tersebut. Iya, ini menjadi menarik karena ya kita harus aware juga sama limitasinya kan. Beberapa teman-teman kan ada yang mungkin ngomongnya itu di tempat yang tertutup atau hanya untuk kita-kita aja atau banyaklah cara untuk benar-benar ngomong apa adanya tanpa repercussions legal tadi gitu. Cuman kalau kita tampil di TV apa segala macam, kita harus ingat ini siapa yang akan nonton dan konsekuensinya apa gitu. Kalau aku sih makanya, ini kan orang banyak ya, komedian juga banyak, aku nggak tahu preferensi mereka gimana. Kalau aku sih nomor satu adalah itu, tidak berangkat dari intensi yang buruk terhadap seseorang, itu aja. Soalnya, kalau misalnya kita, itu beacon kita, kalau buatku ya, bukan berarti ini benar apa salah. Kalau beaconnya adalah, gua nggak punya intensi buruk sama siapapun gitu, maka apa alasan orang untuk menggugat kita juga gitu kalau aku pribadi. Tapi kan sorry loh, tapi maksud saya banyak hal orang umum biasa aja, bukan komedian seperti kamu yang cuma satu hal doang aja atau disomasi sama perusahaan apa gimana begitu. Iya benar. Padahal I don't think they have any bad intention gitu loh. Benar. Jadi kadang-kadang we have good intention, kamu ada good intention. Bisa aja tetap aja orang nggak suka ya bakal tetap somasi ke kamu. Benar. Ya makanya kan berarti kita mengurangi resiko itu kan. Nah, oke, dan berarti artinya kalau kamu mengurangi resiko tersebut, berarti kamu harus hati-hati dengan konten kamu, jadi kamu bisa juga jadi compromise dong quality daripada konten kamu. Nah, aku nih paling suka ketika bicara kreativitas. Kreativitas itu harus punya restriksi, kalau buat diriku. Jadi ketika pandemi, semua orang nggak bisa stand up, aku bikin stand up komedi online cuman lewat suara doang. Terus kita bikin grafisnya dan namanya, terus rame gitu kan. Banyaklah hal-hal yang aku merasa inovasiku lahir dari restriksi yang ada. Jadi keterbatasan kita untuk ngelihat bahwa apakah ini aman atau tidak, itu menurutku malah justru membuat kreativitasku makin banyak gitu. Salah satu contohnya adalah, oke, kalau misalnya katakanlah gue nggak punya keresahan soal politik juga, atau nggak punya keresahan soal tetangga yang nyebelin lah katakanlah, terus kita sebut nama, kan itu pasti jadi masalah juga gitu kan, katakanlah gitu. Tapi kan kita bisa cari keresahan yang lebih ke dalam kan. Komedi itu butuh objek. Objeknya itu bisa macam-macam. Aku pas pertama-tama stand up komedi, objeknya adalah diriku sendiri sebagai orang yang pendek. Ke Australia kuliah itu cuma setinggi ketek bule doang tuh. Ngajak ngobrol cewek juga cuma ketemu keteknya doang gitu kan. Objeknya adalah diriku. Diriku yang pendek gitu kan. Objek yang lain adalah betapa aku sering ditolak sama perempuan. Karena dari SD udah suka sama cewek, nembak dia di kantin, jawaban dia najis lu, dia bilang gitu. Di depan kantin, di depan semua orang dinajisin gitu. Itu pengalaman menembak cewek pertama kali. Itu objeknya aku. Orang tertawa karena ada objek yang ditertawakan. Dan dalam set komediku, objeknya adalah aku pribadi. Dan aku nyaman dengan itu. Sekarang objeknya adalah keluarga, pernikahan. Aku sebagai bapak-bapak bodoh ini, yang seumur hidup antisosial tapi ternyata sekarang punya anak dan istri, objeknya adalah di kehidupan kami sekarang. Kenapa pemilihan objek itu penting? Sehingga yang mungkin tersinggung, ya aku sendiri. Atau keluargaku, ya which is mereka juga udah tahu materinya gitu. I see. Jadi, melimitasi ketersinggungan tadi, buat aku jadi nggak masalah gitu, jadi baik. Kalau buat aku iya gitu.
Toh juga aku ada di turku ini ada sebuah set yang ngomongin orang lain gitu, artis lain gitu. Tapi aku udah izin duluan sama artisnya. Aku udah telepon, aku bilang gue mau bawain ini, terus dia bilang oh ya udah santai aja gitu. Jadi kalau aku pribadi melimitasi ketersinggungan tadi adalah ya dengan objeknya itu siapa dulu gitu. Karena komedi pasti butuh objek. Kamu kalau bisa artiskan ya, kamu kan tadi katakan sebagai salah satu I would say pioneer ya dari stand up comedy begini Indonesia. Apa sih advice kamu kepada generasi selanjutnya pada komedian di Indonesia ini? Gimana? Apa? What is your advice untuk next generation stand up comic lah di Indonesia? Nah ini orang yang kenal aku tuh pasti tahu ya. Aku nggak tipe yang ngasih saran-saran ke orang lain. Kalau aku ya maksudnya, apalagi buat komik-komik gitu. Hey kalian harus, aku nggak yang kayak gitu banget gitu sebenarnya Mbak. Tapi kalau aku boleh kasih ini ya, kasih input bahwa menjadi stand up comedian itu kadang adalah awal mula dari banyak hal gitu loh. Jadi nggak cuman masalah kita jadi komik juga, tapi kita bisa jadi apapun. Karena komedian itu, stand up comedian ya, itu adalah komedi dalam art form yang paling simple dan sederhana. Lu datang ambil mikrofon depan orang gitu. Nah, teori-teori stand up comedy ini bisa dipakai untuk berbagai banyak art form gitu loh. Bisa nulis tapi akarnya pakai ilmu stand up, bisa bikin buku, bikin skrip film, akarnya dari film dari stand up, bisa jadi sutradara dan lain-lain. Bisa jadi konten kreator, sekarang banyak komik juga jadi konten kreator. Jadi jangan sampai teman-teman komik itu hanya mikir gue mau jadi stand up comedian. Ntar dulu gitu. Bisa nggak kalian stand up comedy lo ini lo buka menjadi opportunity yang lain gitu. Skill apa sih yang paling seorang stand up comic harus paling punya? Seni mematahkan ekspektasi. Gimana caranya kita lagi membuat sesuatu, ngomong apa segala macam, terus ekspektasinya kita patahkan. Plot twist gitu? Iya, itu adalah salah satu skill dasar seorang stand up comedian. Karena semakin besar patahannya, semakin besar ketawanya. Kamu belajar dari mana stand up comic kamu? Banyak, ada dari buku, dari orang, dari pengamatan sehari-hari, dari kelas-kelas. Jadi emang lumayan banyak. Jadi nggak bisa orang natural jadi stand up comic lah. Artinya harus banyak belajar. Stand up comedy adalah sebuah keterampilan. Iya. Nah, seperti lazimnya keterampilan yang lain, itu bisa diasah dan dipelajari. Bahwa dia punya bakat mungkin iya. Bisa naturally itu ada kan orang lucu. Ada, orang naturally funny ada. Tapi enggak. Tapi I want to say loh, saya berapa kali ketemu orang komedian seperti kamu ya, tapi stand up comic bukan slapstick kayak begitu ya. In real life-nya itu mereka tuh nggak gitu funny. Betul. Serius banget malahan. Bener. Kayak kamu tuh serius banget. Aku emang serius banget orangnya. Ya kan? Bukan yang lucu hahe-hahe kayak begitu malahan. Betul. Karena komedi itu datang dari komedian ya, stand up comedian ya maksudnya. Datang dari pengamatan kita. It's an acute observation gitu. Kita harus aneh dulu di kepala gitu. Karena hanya kita yang bisa ngelihat hal-hal janggal ini terus kita terbalikin untuk menjadi sebuah punchline. Berarti orangnya secara inherent harus se-thoughtful itu juga memang. Benar. Harus kayak ini benar juga. Ini apa? Apa yang gue rasain? Dia harus ngerasa nyaman dan jujur sama dirinya sendiri dan mencerna itu semua gitu. Oke, kamu sebagai seorang stand up comic ya, berani lontarkan joke-jokes, roasting segala macam kayak begitu. Apakah seorang stand up comic juga bisa menerima roastingan dari orang lain? Hah? Seharusnya iya. Seharusnya. Ini lagi-lagi aku nggak bisa bilang ke semua orang. Aku dari tadi cuma ngomongnya ke diriku aja ya. Tapi kamu bisa? Ya bisa banget. Aku mah gimana ya? Aku tuh nggak pernah peduli gitu. Orang ngomong apa, mau ngapain ya udah. Kalau aku tipenya gitu. Ini contoh kasus nih. Aku punya anak dulu lahir, namanya Alea kan. Umurnya waktu itu ya baru lahir lah. Terus di Instagram itu aku foto yang namanya juga bapak bangga sama anaknya kan. Foto Alea gitu anakku yang pertama. Masih bayi tuh. Di antara semua komen ada yang nulis gini. Ih anaknya Raditya Dika. Jelek nggak kayak anak artis lain. Kok jelek sih gitu katanya. Aku baca tuh. Si Anissa baca istriku. Kesel banget dia. Ini siapa nih orangnya nih? Anak aku dikatain jelek gini. Sementara aku nanya gitu. Menurut kamu anak kamu jelek nggak? Enggak. Ya udah selesai. Udah kita masak. Udah. Jadi kalau aku ya udah gitu. Kayak kalau ada orang yang nggak suka ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya lo nggak suka gue atau lo nggak suka komedi gue atau lo nggak sepakat sama opini yang ada dalam komedi gue,
ya udah, nggak apa-apa. It's okay to be different juga gitu. Kamu tebal muka sekali berarti ya? Betul. Nggak tahu malu dong. Tebal muka nggak tahu malu dong. Nggak usah tebal muka bukan deh kata-katanya. Tebal kulit atau tebal muka? Thick skin? Tebal kulit. Kalau tebal muka nggak tahu malu. Sorry. Ya nggak apa-apa. Saya sih sering sih datang ke rumah orang ngambil cemilan mereka sih. Tebal muka sih. Ya thick skin ya. Bukan tebal muka sih Mbak. Jadi aku emang nggak peduli aja. Dalam artian kayak aku nggak punya minat dan niat untuk membenarkan orang lain. Buat aku ngapain aku ngebenerin opini orang tuh buat apa? Karena ini orang punya opini terhadap anakku. Anak lu jelek. Aku tahu opininya salah. Ya udah gitu. Cukup dengan aku tahu bahwa ini kebenaran objektif yang gue pahami gitu. Jadi kayak ya, karena aku suka banget stoikisme ya. Jadi buat aku ya aku hanya kontrol hal-hal yang bisa aku kontrol gitu. Bukan yang aku tidak bisa. Pendapat orang tentang diriku dan seni-seni yang aku bikin. Itu aku nggak bisa kontrol orang mau ngomong apa gitu. Jadi ngapain aku repot-repot nyari orangnya kan. Misalnya katakanlah kalau dalam imajinasi Anissa mungkin, aku mau cari orangnya. Seorangnya dicari, dapat nih orangnya. Terus di DM, kamu nggak tahu betapa cantiknya dia. Terus mau diapain? Kasih lihat nih fotonya, didandanin dulu. Ya kan? Cantik kan dia gitu. Terus buat apa juga kita nggak tahu orangnya gitu kok. Kalau aku ya, aku blink and move on. Gitu. Okay, kalau contohnya kamu di stand up komik nih, depannya audience live gitu ya kan. Nobody laugh, nggak ada yang ketawa. Jadi kalau aku bikin stand up, itu ada fase-fasenya. Katakanlah ini turku yang terbaru ya, Cerita Cintaku 2022. Ini kita mau keliling Indonesia. Jadi ketika aku mau tour, itu aku bikin dulu materinya. Aku jadi stand up comedian udah belasan tahun. 10 tahun lebih jadi stand up comedian. Ketika aku nulis draft pertama materi stand up, dan aku bacakan di depan orang-orang, ini ada kruku, ada orang yang kuundang, itu pasti banget gak lucu. Pasti nggak lucu. Jadi untuk nyampe di audiens yang begitu banyak, kita harus tahu bahwa materi pertama ini yang kita mau bawain udah pasti banget nggak lucu. Jadi kalau pertanyaan tadi, gimana kalau stand up terus orang nggak ada yang ketawa? Aku ngalamin itu ketika dalam proses development membuat materi stand up komedi yang sekarang aku turin ke 12 kota ini gitu. Makanya di sini ada asistenku kan Nurul kan. Kalau aku nyobain materi itu langsung di panggung. Jadi aku naik panggung, di situ ada kruku, ada timku, tim kreatifku, ada orang yang kundang juga, ada Anissa juga istriku untuk ngelihat dan ngasih masukan. Aku buka lembaran stand up komedinya, aku berstand up di depan mereka di atas panggung, di Ketawa Comedy Club tuh tempatnya. Aku stand up, ketawanya cuma ha gitu kan. Habis itu kita makan, kita diskusi di mana yang nggak lucu. Si Nurul ini, akhirnya aku tanya kan, pas kita show terus udah pecah rame orang pada ketawa, terus aku nanya, lu nyangka nggak sih Nurul kalau ternyata materi yang lo lihat awal kita cobain itu jadinya kayak gini? Enggak bang, dia bilang ternyata berubah banget ya bang ya. Lo stres nggak ketika gue nyobain terus lo mikir nggak dalam kepala lo, ini nih yang mau dibawain nih di depan orang-orang yang bayar gitu? Iya bang, dia bilang enggak, itu proses gitu aku bilang. Jadi kalau aku udah ngejamin dulu nih, ini materi pasti bagus. Sebelum aku jual tiket untuk 400.000 atau 1.000 orang yang nonton. Kenapa? Karena nggak lucunya itu udah aku alami. Sehingga aku bisa mikir nggak lucunya di mana, gimana cara jadi lucu, dan ketika jadi baru kita jualan tiket. Pasti jamin, pasti lucu. Iya, karena udah melalui proses tidak lucunya. Jadi artinya buat teman-teman yang nonton yang pengen jadi stand up comedian juga, udah pasti penampilan pertama lu udah pasti nggak lucu. Tapi kalau pas pertama-tama zaman dulu mulai stand up comedy, pasti kan ada momen-momen yang nggak ada chance untuk bisa rehearsal. Pasti. Ya itu kan pasti kan terjadi kasus yang tiba-tiba krik. Pasti. White kayak begitu. Itu gimana kamu mas itu? Nah ini menarik nih. Awal-awal ya itu pasti. Tapi ada juga momen. Ini aku stand up di acara press conference. Aku stand up di press conference. Yang nonton wartawan. Aku nyeritain soal pengalaman pribadiku pas sekolah apa. Ini kejadiannya berapa? Mungkin 7-8 tahun yang lalu gitu kan. Aku stand up di press conference, belum nggak ada yang ketawa sama sekali. Either nggak relate atau memang orang datang emang bukan buat nonton kita. Orang kan datang buat lihat nih acara launching apa gitu. Nggak relate juga, joke-nya mungkin mereka nggak sama. Ini cara aku nyampein dan persepsi mereka juga gitu. Jadi benar-benar nggak kena tuh. Setelah selesai stand up, MC-nya bilang, lucuan kita ya dari tadi gitu. Waduh, itu rasanya kayak ditusuk-tusuk MC-nya ngeledekin gue gitu. Aduh, terus aku ke bawah terus ya udah minum teh terus udah diem aja gitu. Nah,
Di stand up comedy ada idiomnya namanya 10 o'clock rule. 10 o'clock rule itu artinya, kalau lu main dan lu nggak lucu di malam itu, jam 10 pagi besok harinya, itu harus nulis materi yang baru terus lupain semua perasaan nggak enak itu. Begitupun sebaliknya. Kalau lu main dan lu lucu banget nih di hari itu, jam 10 pagi keesokan harinya, lupain semua rasa bangga itu. Nggak perlu lo bangga lagi kalau lu udah mencahin satu ruangan pada malam itu. Lo bikin lagi materi baru. Jadi 10 o'clock rule itu yang jadi peganganku selama ini. Kalau gua nggak lucu-lucu amat pada malam itu main, jam 10 pagi gua harus perbaiki. Mentalnya harus balik lagi. Gitu. Itu apa yang membantu kamu jadi bikin stoik ya? Nggak tahu deh. Tapi aku tahu itu jauh sebelum aku memahami stoicisme sih. Stoik itu kan baru recently kayaknya mungkin ya? Aku baru tahu penamaannya itu. Tapi ternyata banyak yang matching. Aplikasi yang kamu tuh data sama jadi stoicism juga ya? Practical stoic jangan-jangan gitu. No, saya kan ketemu kamu 2 kali ini ya? Iya. Bener ya? Ini saya punya observasi ya? Oh gitu? Boleh, nggak boleh dong, nggak apa-apa dong. Hah? Iya, ini roasting nih. Ngaruh. Saya orang juga suka observasi, tapi nggak in a funny way mungkin lah ya. Tapi lebih just observe gitu loh. You are kamu tuh orangnya very deep thinker. Oh gitu ya? Oke. Makanya saya bilang kamu komedian, tapi komedian saya merasa bukan yang kayaknya kalau ketemu secara pribadi nggak yang hehehe gitu loh, apa gue gitu. Itu orang juga bingung sih. Tiba-tiba, halo Mbak Grace, hehehe. Kayak apa maksudnya? I can sense you are deep thinker. Gitu loh. And dark. Oh gitu ya? Apa sih actually? Tahu dari mana? I don't know, just a sense gitu loh. Yeah. Dan I feel like a lot of comedians actually ada darkness-nya within them gitu loh. Yang make them turn to comedy. Iya, dark dengan hal-hal yang begitulah ya. Cuman masalahnya nih ya, aku pernah bikin konten sama Deddy Corbuzier nih. Di Malang apa di mana gitu. Kita duduk terus tiba-tiba, nih kita mau bikin konten apa, Om Ded? Gue mau tes psikopat buat lo. Tes psikopat gitu. Iya, karena rata-rata komedian tuh psikopat loh, dia bilang gitu. Oh masa sih ya? Dia ngetes lah. Dan bener gue psikopat, kan rese banget. Bener ya? Terus dia kasih judul, psikopat apa segala macam Raditya dia. Tapi itu melalui tes verbal yang kita nggak tahu keabsahannya ya. Cuman itulah. Jadi orang-orang kadang ngomongin Radit psikopat tuh gara-gara satu video itu tuh. Oh, saya nggak nonton video itu loh. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya. Maksudnya kok nyambung gitu kan kita. Nah, tapi terus aku jadi mikir, mungkin ini masalah keberanian untuk ngedetach diri kita sama sesuatu orang yang pikir itu wajar atau enggak. Kayak contohnya gini, emang wajar ya lo ngetawain diri lo pendek gitu kan. Kalau gua mah, gua punya ego yang cukup tinggi untuk kalau gua pendek ya, gua nggak mau orang ngebully gua pendek. Which is aku di sekolah juga dibully gara-gara pendek gitu kan. Nggak mau gua gitu. Tapi karena hati aku kayaknya udah diremukin, terus kayak ya udah bodo amat lah. Gua bawain diri gua aja, orang gua terima gua diri apa adanya. Kayak kok bisa ya ada bapak yang ngelihat anaknya dibilang jelek, terus nggak apa-apa gitu. Ya buat gue juga nggak masalah kok. Gue bisa ngelihat bahwa itu nggak ada problem. Mungkin psikopatiknya, kehilangan hatinya itu. I see. Itu alurnya dari sana. Mungkin darkness yang dirasakan juga dari situ. Kayak aku emang nggak ini aja, nggak terlalu ini. Mungkin Mbak Grace nonton deh stand up gue, nanti aku siapin tiket deh. Oke. Kalau ada waktu. Di mana? Nanti kita ada beberapa tempat. Sip. Saya nonton kamu ini lucu yang terakhir. Ini lucu, saya nonton itu yang kamu bikin. Cerita cintaku. Sorry, bukan. Saya nggak tahu di mana, di TikTok, maksudnya di TikTok munculnya deh. Jadi kamu itu lagi bukan roasting, meng-give example. Act out. Act out ya, contoh act out itu nonton di bioskop. Terus bioskopnya sama yang ada jempolnya masuk kan? Sama anak-anak muda. Ya, ada yang takut, iya. Terus lah itu pertama saya mikir, maksudnya saya kayak begitu, saya nggak merasa kayaknya it's true. That thing was funny, cuma saya merasa kayaknya benar gitu loh. Oke. Terus lucu, setelah itu beberapa hari setelah itu saya nonton sama anak saya, sama teman saya, nonton film serem, nonton Smile, film serem gitu kan. Bener ya kamu ngomong, bener banget. Saya bilangin, oh my god, siap-siap gitu kan. It's exactly what you said in your content, bener-bener belum apa langsung kayak begitu. I felt like, oh, this is really funny gitu loh, you know what I mean. So I mean, that's just an example of how funny. Tapi funny kamu bukan funny yang hahaha, tapi funny yang lebih makes you think like, that's funny like that gitu loh, you know what I mean. Betul. Nah, masalahnya nih, yang ditonton di YouTube, TikTok itu cuma 20% dari komediku yang sebenarnya. Yang 80% lagi itu hanya bisa dilihat off air.
Kenapa? Karena off air itu 17 tahun ke atas. Dan semua orang matiin handphone. Oh gitu. Jadi darkness yang tadi Mbak Grace bilang itu bocor semua di situ tuh. Kita ngomongin soal macam-macam lah di situ. Gitu. Dan tolong ya, maksudnya dimengerti bahwa pasangan darkness bukan satu negatif loh ya. Oh iya. I just feel, paham. Ngerti ya maksudnya. Iya, nggak masalah. People jangan nanti attack saya. Fansnya Radit jangan sampai attack saya loh. Enggak. Kalau penonton dan penggemarku sih, kalau tadi Mbak Grace bilang dark, ini sekarang di komen pasti rame. Emang psikopat dia Mbak, hati-hati Mbak gitu. Ntar pas nganterin ke depan lihat belakang pasti gitu. Ya aku biasa bermain sama penontonku, jadi nggak masalah. Tapi ya ini soal kedalaman ya. Menurut aku tuh dulu pas kecil itu sering banget dimarahin sama guru, sama temen, atau kadang-kadang keluarga ya. Karena aku suka ngelamun. Jadi ada tuh masa aku matanya kosong, lihat, udah stop ngelamun gitu kan. Terus aku baca bukunya Mas Wendo. Di situ di belakangnya ada tulisannya dia hobinya ngelamun gitu. So aku mikir kayak kok seorang penulis hebat aja itu melamun tuh dinormalisasi sama mereka gitu, sama dia gitu kan. Kok kenapa sekitar gua nggak ngebolehin gua ngelamun gitu kan. Nah lama-lama aku ngerasa bahwa melamun ini adalah bagian dari proses kreatifku dan waktu di mana aku mendalami banget pikiranku sendiri. Karena kadang aku kalau misalnya kita mau bikin materi soal anak gitu. Anak ini kelakuannya kayak gini, kemarin dia pas ulang tahun gini, itu aku suka main sendiri di kepala. Nah makanya istriku tuh agak bingung. Pas kita awal-awal nikah aku bilang kan, sayang aku mau kerja di ruang kerja. Oh iya oke sayang gitu. Nanti aku anterin makanan. Masuk ke ruang kerja nih. Terus 2 jam kemudian dia masuk nganterin makanan kan. Terus dia ngeliat gue di depan laptop lagi gini. Terus dia kaget kan, bingung. Baru nikah soalnya kan. Kayak, kamu kenapa gitu? Enggak, aku lagi kerja gitu. Terus dia diem kan. Kerja apa? Nggak nulis ini. Ya ini lagi nulis juga gitu. Nulis kan kayak gini gitu. Enggak di kepala aku lagi ngelamun, lagi ngebayangin kemungkinan yang terjadi soal materi yang aku bikin gitu. Oh gitu ya terus dia aneh aja. Jadi kayak dia mulai merasa kayak ini gue bener nggak sih nikah sama dia? Gue mau bertanya gimana dapetin istrinya kamu itu? Misalnya gimana? Udah gitu malah kadang-kadang aku kalau ngelamun suka ngomong sendiri lagi. Jadi kayaknya ini bisa nih gini. Terus pernah ya, ini masa-masa awal nikah nih. Dia lagi di kamar lagi nonton Netflix kan. Aku masuk kamar mandi nih. Aku juga tipeku ya, kalau aku masuk kamar mandi itu, aku nggak pernah nyalain lampu. Jadi males aja, saking malesnya aku. Nyalain lampu juga males gitu. Jadi masuk aja gitu. Dia masuk kamar mandi, gelap-gelapan gitu. Dia lagi nonton Netflix. Kenapa nih? Dia lari ke kamar mandi. Kamu kenapa? Hah? Nggak apa-apa, lagi ngomong sendiri. Kamu ngomong sendiri di kamar mandi? Iya. Gelap-gelapan? Iya. Kenapa? Enggak apa-apa. Ada ketegangan di rumah tangga itu. Ketakutan ya di sana. Itu awal-awal pernikahan yang cukup tegang gitu. Itu ya. selama 3-4 bulan itu. Wow, oke. Cuman soalnya nyambung tadi ke kata Mbak Grace gitu. Ekspektasi orang terhadap diriku tuh mungkin kadang beda ya. Dilihatnya komedian kayak yang Mbak Grace lihat aku stand up ya begitu gitu kelakuannya gitu. Tapi ternyata dalam kehidupan nyata enggak gitu. Iya, ada deep thinking di situ, ada darkness di situ. Ya mungkin ya aku bisa ngasih validasi contohnya kayak tadi gitu misalnya. Kamu nggak jadi komedian, kamu jadi apa? Jadi akuntan. Beneran, iya. Akuntan? Iya, gara-gara dulu pas jadi papaku itu dia tuh di mobilnya dia suka beli majalah-majalah yang berat gitu, majalah Tempo, politik-politik gitu kan. Terus yang Intisari, buku Intisari gitu. Aku suka dijemput sama dia di sekolah. Jadi masuk mobil, duduk di jok belakang, dia nyetirin, depannya dia kan ada asistennya dia gitu. Duduk di jok belakang sambil tiduran, yang aku baca tuh majalah Tempo, majalah Intisari, itu dari SD gitu loh. Jadi tua sebelum waktunya tuh. Nah pas baca majalah itu, ada satu tulisan yang gaji tertinggi saat ini gitu, rata-rata buat fresh graduate gitu. Waktu itu akuntan 7 juta, graphic designer berapa gitu. Aku langsung kayak gue mau jadi akuntan pas udah gede gitu. Jadi dari kelas 4 mikirnya itu, makanya aku kuliah finance juga gitu. Oke, ini pertanyaan if hypothesis ya. Do you think you can be a serial killer?
baru pertama kali gue diundang ya, lo bisa jadi pembunuh. Pembunuh berantai nggak sih? Hah? Pembunuh berantai? No, wait. I'm just saying. I think you're a genius. Oh gitu, makasih loh. No, I think you're very smart. Yeah, thank you. Intelligent. I don't know about just but intelligent for sure. Yeah. Ya kan? Biasanya serial killer very intelligent loh. Biasanya serial killer juga pakai baju, nih gue pakai baju. No, baju kayak begitu, hoodie lagi. Pakai hoodie lagi. Oh iya. Terus kedua, biasanya mereka very diam observing. Kan observing kan. Ini makin lah gue disangka psikopat nih gue sama orang-orang nih. No, I'm asking. Jadi saying, if ini cuma kamu beruntungnya dan in a sense kamu ada grow up with the parents yang support, yang environmentnya semua support gitu loh. Iya. Yeah. If you are born in the situation in the country, bisa saja loh ke slang saya begitu. Makanya, bisa saja loh, ya bisa saja loh. I'm asking, do you think the possibility? Ya, jawaban yang logis ya. Yeah. Dengan semua infinite possibility di dunia ini ya. Karena aku nonton everywhere, every place. Yang itu yang seperti Michelle Yeoh itu. Iya, semua. Oh, that's a really weird movie for me. I don't know why people like it. Aku suka banget. That's why sih. Asli. I'm gonna go back to that. But I want you answer first. Saya mau back to that movie, okay? Iya. Apa? Ya dengan semua kemungkinan yang semesta bisa kasih ke kita ya di multiverse yang lain ya mungkin aja Raditya Dika serial killer kecoa gitu mungkin. Kemarin ada satu yang joke itu meme yang kalau cowok depannya R. Iya. Makin lagi gue. Cuman ya kalau aku yang sekarang ini ya aku rasa nggak punya kemungkinan itu karena aku punya moral kompas lah pastilah. Nggak mungkin bunuh orang juga gitu. Saya bilang makanya kamu kan sekarang itu kamu kan semua di support. Saya grup family baik semuanya ya kan. Beragama maksudnya sekarang kamu beristri punya anak semua oke gitu saya gitu loh. Maksud saya itu loh tadi udah langsung ngomong. Ya kita ngomongin possibility kan? Possibility. Ya kan kalau ngomongin possibility ya possible juga. Aku pas masih kecil itu diterbangkan ke Rusia terus tiba-tiba nyasar ke sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir, ketumpahan radioaktif tanganku 6. Itu mungkin juga sih. Kalau kita ngomongin possibility ada Raditya Dika di kemungkinan lain yang tangannya 6 biji, bisa aja. Tapi ya pasti ada aja lah kalau kemungkinan kita bicara kemungkinan ya mungkin ada aja. Tapi kalau aku sekarang mah pasti enggak lah gitu. Ini makin takut lagi istri gue sama gue nih. Well, let's talk about that movie ya. Saya merasa film itu benar-benar banyak orang bilang bagus. The best movie. Do they really get it? People really get it. Come on lah. Banyak orang kadang bilang good to look cool gitu. Oh, this is a good. Intellectual is good. But is it really good? Makes sense. Oke. Yang pertama, kalau itu sih aku enggak ya. Karena aku juga nggak tahu berapa banyak orang yang bilang itu cool dan bagus. Aku nggak tahu berapa banyak. Aku pribadi merasa itu film keren banget karena di tengah kompleksitas yang dia kasih soal semesta dan apa segala macam, film itu nggak lupa bahwa at the end a good movie itu punya heart, punya hati. Dan hatinya itu adalah, gue merinding nih ngomonginnya. Hatinya itu adalah di tiap universe, di tiap kemungkinan si perempuan ini, Michelle Yeoh ini, mau nggak mau kan tetap sama laki-laki itu. So, buat aku bukan soal kekerenan betapa kompleksnya plot yang dirangkai, tapi semua good story punya good argumen. Itu yang paling pertama. Jadi aku mencoba menelaah argumen film itu. Argumen film itu adalah kalau kita berjodoh sama orang, semua kemungkinan apapun yang terjadi, orangnya pasti sama. Nah, sementara orang-orang lain mungkin mengapresiasi, wah betapa rumitnya plotnya, wah betapa mengagetkannya twistnya. Kalau aku enggak, aku nyari hatinya. Karena at the end, aku adalah seorang storyteller. Setiap aku nonton film, aku mau cari hati film ini di mana gitu. Sama kayak aku nonton Up. Aku nggak ngelihat bahwa wah ini Pixar pertama kali bikin karakter tua atau enggak. Aku lihat hati filmnya di mana. Oh, hati filmnya adalah gimana seseorang yang udah kehilangan pasangannya tetap mengabulkan keinginan pasangannya untuk nerbangin itu rumah ke Paradise Fall tuh. Tapi begitu keinginan itu tercapai, dia nggak ngerasa komplit. Padahal keinginan dead wife gue, istri gue yang udah mati ini, udah meninggal ini, udah gue kabulin. Kok gue gak komplit ya? Terus dia buka album foto, ternyata ada tulisan istrinya. Thank you for the adventure, now go find a new one. Jadi bukan masalah lo ngabulin permintaan gue yang udah meninggal ini. Tapi ini masalah bahwa cerita kita udah selesai. And it's okay. Lo go find petualangan baru sama orang lain.
Akhirnya dia sama Russell kan, nyelamatin Russell. Hati itu yang menurut aku itu salah satu best movie. Nah, aku menilai film Dari itu. selalu dari itu. Apa argumen filmnya? Oke. Apa hati yang ditaruh di tengah semua plot yang ekstravagan itu kan? Okay. Tiba-tiba jadi lidah, jadi apa ya di film itu gitu. Aku ngelihat itu bahwa argumen yang mau dia pakai adalah at the end family is family. Oke, dan Gitu. saya mau tanya kalau gitu, apa hati dari film contohnya kayak film KKN gitu? Aku kebetulan nggak nonton. Oh, oke. Apa Kebetulan film nggak hantu ya? Apa sih film hantu yang nakutin? Pengabdi Setan gitu. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan aku nonton sih. Oke, apa hati dari film itu? Aku harus nanya Joko Anwar ya kalau yang benernya. Enggak, kamu Kalau yang kamu benernya. suka nontonnya. Iya, ya, kalau yang benernya. Ya. Tapi dalam pemahaman aku adalah argumennya ya. Argumennya pada dasarnya kita harus bisa mengalahkan ketakutan kita sendiri meskipun itu keluarga kita. Itu kan ternyata anaknya kan yang Saya belum nonton sih jujur. Ah, iya. Kalau buat aku itu argumennya. Gitu ya? Itu heart yang mau dikasih gitu. Ini Pengabdi Setan 1 ya? Iya. By the way, saya kalau lihat dari answer kamu tadi 3 film ini ya, yuk kamu tuh bener-bener kayaknya itu loh. Ini saja kayak psikologi itu. Iya, ini terapi session kita ini. Saya merasa kamu Ini terapi tuh, session nih. apa ya? Benar-benar mendambakan hubungan hubungan suami istri yang kayaknya wow gitu loh. Benar loh. Because you also said just now bahwa kamu kecil tuh dulu pernah nambah orang tuh semua di Iya. Kamu tadi bilang di cewek juga nolak kamu kayak gitu. Jadi kayaknya ada satu Ada satu desire to be loved. to be ada inner child-nya butuh itu. Yeah, I think so. Kalau aku enggak, kalau aku tuh berangkat dari good story. Jadi kalau misalnya orang bilang gini ya, kayak Raditya Dika nih apa sih kerjaannya? Kayak dia stand up comedian iya, dia bikin film iya, dia bikin web series iya gitu. Lu tuh kerja apa sih sebenarnya gitu? Nah jawabanku satu, kerjaan aku cuma satu sebenarnya. Aku storyteller, aku tuh seorang pencerita, aku suka cerita. Cerita di talk show, cerita di tempat kayak gini, cerita di mana-mana gitu, cerita di film, di stand up. Maka yang aku dambakan, it's a good story sebenarnya. Bukan dicintai, tapi punya cerita yang baik soal cinta itu. Maka ketika aku nembak cewek kelas 4 SD, aku pengen ini cerita yang manis buat aku ketika aku kecil. Ketika aku punya patah hati yang paling hebat aku alamin, ini adalah cerita soal gimana aku overcome itu, dan akhirnya aku belajar dari sana. Bahwa bukan masalah patah hatinya, tapi siapa yang datang setelah itu. Jadi itu argumen dan cerita yang aku bangun. Nah, kalau sama istriku sekarang, aku tuh happy banget. Karena kita tuh dua orang yang lumayan beda. Aku tuh orang yang gak suka keluar rumah. Introversiku tinggi banget gitu. Tadi ulang tahun, ini persis sebelum datang ke sini itu ulang tahun anakku. Okay. Yang keberapa? Gue lupa lagi. Yang kedua. Di sekolah, di preschoolnya dia. Itu aku awkward banget tuh depan banyak anak. Ini apa sih? Sampai aku bilang, aku kayaknya pulang duluan deh ya. Ini terlalu banyak nih orang nih gitu. Akhirnya aku kesini duluan gitu. Nah, istriku sebaliknya. Dia malah suka nongkrong, suka apa gitu. Jadi kalau Mbak Grace punya kesempatan sekali-sekali di sebuah weekend ngelihat IG story istriku, itu akan ngelihat dia sama teman-temannya rame. Dan pertanyaannya adalah, Raditnya kemana? Nggak ada memang. Jadi aku di rumah. Jadi aku nggak menambahkan, kalau aku menambahkan sebuah cinta yang sempurna di mana aku dicintai segala macam, pasti hal-hal kayak gitu nggak akan terjadi. Dalam artian, ya aku sama istriku pasti nempel lah, istriku akan di rumah menjaga. Aku nggak peduli juga. Maksudnya, you go live your own life juga nggak masalah gitu. Nanti at the end kan juga kita bareng-bareng juga gitu. Jadi aku nggak ngelarang-larang dia untuk ngelakuin apapun gitu. Okay. Jadi bukan dicintai dengan sepenuh hati love, gitu. Mungkin I say love, you want to be loved. Maksudnya love itu important, is an important part of who you are, of what you do gitu loh. I nggak tahu, somehow I sense that. Ya mungkin juga. Karena dulu kegelisahanku, ini Soleh Solihun, seorang komik pernah bilang kayak gini. Radit itu ya kan selalu bilang soal kegelisahan adalah karya seni gitu. Tapi kalau kita lihat, karya seni dia itu semua soal cinta. Malam Minggu Miko itu cerita tentang satu cowok yang tiap malam minggu nggak pernah dapet cewek, sial mulu gitu. Kuala Kumal segala macam yang aku ceritain tadi juga. Terus dia bilang, kayak dia nggak punya masalah apapun dalam hidupnya selain cinta, dia bilang gitu. Kata si Soleh kan. Nah tapi itu adalah part dari hidup aku yang udah selesai karena aku udah nikah kan. Dan kegelisahan aku yang dulu soal cinta, sekarang adalah soal keluarga ini gitu. Betapa aku berusaha adaptasi dengan
bangun ada orang lain dan begitu-begitu gitu. Oke, my last question, Dit. Ya. Apa end game-nya kamu? End game-nya? Ya, life purpose-ku ya. Kalau purpose-ku adalah, kalau untuk timku sih aku pengen bikin mereka tumbuh. Kalau aku seneng ngeliat orang grow. Jadi kalau Mbak Grace lihat di platformku tuh kadang aku suka ngajak teman-teman yang lain atau apa segala macam. Iya gitu. Karena aku seneng ngasih panggung dan ngeliat orang tumbuh dari situ. Abis itu mereka mau pergi kemana aku nggak peduli juga gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, dalam berkomedi, purpose-ku adalah untuk aku menjadi distraction buat mereka. Karena in the end, hidup itu adalah series of distraction dari bahwa kita suatu saat akan pergi dari sini gitu loh. Jadi kita main TikTok apa segala macam itu untuk distract kita kan, untuk ngisi meaning dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya aku mau kalau orang nonton stand up-ku selama 2 jam di dalam ruangan itu, dia tuh lupa bahwa dia masih punya utang, lupa bahwa di luar mertuanya lagi marah-marah, lupa apa. Aku mau ngasih itu buat orang gitu. Jadi end game-nya adalah aku pengen jadi orang yang seperti itu gitu di setiap hal yang aku bikin gitu. Spoken like a true stoic. True. Siap. Saya baca buku stoic, jadi saya Oh iya. Meditation. Ada bilang stoic itu depressing. Oh iya. Tapi ada yang bilang actually it's encouraging. Jadi anyway. Ada yang bilang juga sekarang jadi industri lah, apalah itu. Tapi no, it's spoken like a true stoic, true. Siap. Thanks, Dit. Ya, sama-sama.